Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar untuk menguji uji data validitas indeks icon menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-data yang akan kita uji nanti. Ada butir 1 sampai butir 19. Dan di sini ada penilai atau rater, ada 1, 2, dan ada 3. Nah, di sini juga ada rumus untuk mencari validitasnya. Dan di sini ada keterangan untuk menentukan validitas itu rendah, sedang, atau tinggi. Oke, langsung saja kita untuk mencari, yang pertama kita akan mencari S1, S2, dan S3-nya. Nah, S itu apa sih? S itu adalah skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori. Oke, kita langsung mencari S1-nya. S1-nya adalah sama dengan, karena kita ingin mencari S1, maka penilainya nomor 1 ini. Jadi, sama dengan 3. Kita klik 3 di sini. Terus dikurangi skor terendah dalam kategori. Dikurangi skor terendah dalam kategori. Nah, skor di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi, skor yang paling terendah di sini adalah 1. Kita klik 1. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Tinggal kita klik ke bawah seperti ini, maka dia akan muncul hasilnya. Sama, kita juga melakukan hal yang sama seperti ini. Lalu seperti ini. Oke, ini sama aja, cuman ini membedakannya hanya S2 dengan penilai 2, S3 dan penilai 3. Dan semuanya dikurangi 1. Setelah mendapat S1, S2, dan S3, kemudian kita mencari sigma S. Sigma adalah penjumlahan. Penjumlahan dari S1 tambah S2 dan S3. Jadi sigma S adalah penjumlahan dari ini semua. Jadi masukkan rumusnya seperti ini, sama dengan sum, buka kurung, klik pada S1 atau klik pada angka 2, terus kita geser sampai ke S3-nya. Lalu tutup kurung, tinggal enter. Nah, di sini sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan S ini, yaitu sigma S-nya adalah 7. Kita lakukan hal yang sama juga, ke bawahin seperti ini. Nah, dia akan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang sudah dapat sigma S-nya. Kemudian kita mencari, selanjutnya kita mencari N dalam kurung C kurang 1, karena di sini rumusnya seperti ini. Kita harus mencari sigma S-nya dulu, kemudian kita mencari N dalam kurung C kurang 1. Untuk mencari ini, kita tentukan N dulu. N itu adalah banyaknya rater atau penilai. Nah, banyaknya penilai di sini adalah 1, 2, dan 3. Jadi, sama dengan, kita tulis seperti ini. 3, karena ini di dalam kurung dipastikan pasti ini dikali. Oke, dikali. Kita cari C kurang 1. Nah, C-nya apa sih? C-nya ini adalah banyaknya kategori yang dapat dipilih rater atau kategori tertinggi. Nah, kategori itu ada yang di sini, yaitu tiga dan 4. Nah, yang kategori tertinggi ini adalah ada 4. Maka langsung saja 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi kita tulis di sini adalah 3. Tinggal enter dan hasilnya 9. Kita klik juga sama seperti ini, ke bawahin, dan ini hasilnya. Maka seperti ini hasil dari N dalam kurung C kurang 1 ini. Kemudian kita mencari, selanjutnya kita mencari V. V itu berarti rumus ini kita cari.
sigma S dibagi N dalam kurung C kurang 1, yaitu kita langsung saja tulis rumusnya di sini, sama dengan sigma S dibagi N dalam kurung C kurang 1, yaitu hasilnya, oke, ini hasilnya dari itu. Oke, kita langsung juga ke bawahin seperti ini agar mempercepat penghitungan. Nah, ini sudah dapat hasil semua. Ini hasil dari validitasnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau mengetahui bahwa ini validitasnya ini termasuk kategori yang rendah, sedang, atau tinggi. Ada dua cara untuk menentukan keterangan ini. Ada yang pakai rumus dan ada yang manual seperti melihat di seperti ini. Yang pertama akan saya coba untuk mencari dengan rumus, yaitu seperti ini rumusnya. Sama dengan IF dalam kurung J3, karena kita mencari validitasnya F. Nih, terus J3 lebih kecil dari 0,4, tanda petik ini rendah, tanda petik lagi, koma, kita tulis lagi if N buka kurung J3 sama lebih besar sama dengan 0,4, J3 lebih kecil sama dengan 0,8 tutup kurung, koma, tanda petik lagi, sedang, tanda petik, koma, tanda petik lagi, tinggi, tanda petik lagi, dan kurung, tutup kurung. Tinggal enter. Nah, kita sudah mengetahui bahwa validitas dari 0,778 ini termasuk kategori yang validitasnya sedang. Oke, sama lakukan seperti ini. Nah, bakal muncul seperti ini. Kita mengetahui ini semua validitasnya atau keterangannya. Seperti itu cara untuk mencari dengan rumus. Cara yang kedua ini menggunakan manual saja. Apakah kita buktikan sekarang? 0,778, apakah validitasnya ini lebih besar atau lebih kecil, atau juga di antara dari 0,4 atau 0,8? Nah, 0,778 ini ternyata di antara dari 0,4 sampai 0,8. Jadi dia termasuk ke kategori yang sedang, validitas sedang. Nah, sama. Nah, yang kedua ini adalah 0,889. 0,889 ini termasuk kategori yang atau lebih besar dari 0,8. Jadi dia termasuk ke validitas tinggi. Nah, dan seterusnya seperti itu. Maka akan mendapatkan hasil yang keterangan seperti ini. Dan ini penjumlahan dari S1, S2, S3, sigma S dan V-nya seperti ini. Bisa dilihat di sini. Oke, sekian. Sebelum itu saya akan memberi kesimpulan bahwa data ini termasuk data yang sedang atau tinggi, tidak ada validitas yang rendah. Seperti itu. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.